Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Selasa malam hari tanggal 19 Agustus 2025. Kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan Bapa Ibu dipelihara. Sama Tuhan Yesus yang begitu baik. Hari demi hari kita melangkah, Yesus senantiasa menyertai. Pada waktu tidur pun Tuhan menyertai. Pada waktu Bapak bangun, istirahat, bekerja, beraktivitas apapun pelayanan, semua di dalam penyertaan Tuhan. Ini penting. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita mau baca sebelum kita berbaring tidur. Injil Matius pasal 3, lanjutan dari kemarin. Mari kita baca Matius pasal 3 ayat 1 sampai 3. Sekarang kita baca pasal 3 ayat 4 sampai 12. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Setiap Bapak Ibu harus bertobat, saya sudah katakan kemarin. Ya, ini lanjutannya. Supaya kita berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena hidup adalah sebuah kesempatan. Harus jadi berkat. Hidup berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat dan sehat. Bila suatu saat nanti ku tak dapat berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Tertulis dalam Efesus pasal 5, 16 dan 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, kan hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan, sucikan malam ini. Sebelum kami berbaring tidur, mau baca firman-Mu. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku ya Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kusiapkan hati kami untuk firman Tuhan. Hidup sebuah anugerah, hidup sebuah kesempatan. Kami tidak mau lalai, tidak mau hidup percuma, tapi hidup untuk menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Lalu amin, amin. Puji nama Tuhan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Selasa malam ini 19 Agustus 2025. Berarti itu sudah berjalan 2 minggu lebih Bapak Ibu. Terus waktu tidak pernah mundur, waktu begitu cepat. Sudah tidak lagi bulan Juli, akan ketemu bulan Agustus Juli tahun depan, ya. Tapi tahun yang berbeda. Itu semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu mari sebuah kesempatan. Firman Tuhan katakan tadi dalam Efesus 5 ayat 16 dan 17. Pergunakan waktu yang ada. Hari-hari adalah jahat. Karena hari adalah jahat. Karena dunia ini dikuasai oleh si iblis, si jahat. Kalau sudah baca 1 5 19. Kita tahu kita berasal dari Allah.
tapi dunia sudah di bawah kuasa si jahat. Oleh karena itu ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh, kata bodoh di sini ya orang yang lalai, saudara. Orang bodoh adalah orang lalai. Seperti 5 gadis yang bodoh, dia lalai itu. Dia bawa pelita, tapi dia bawa minyak lagi, minyaknya habis karena dia tidak siap-siap. Beda dengan 5 gadis yang bijaksana. Dia bawa pelita, dia persiapan minyak yang banyak. Kehidupan rohani kita harus kita tingkatkan, saudara. Ya, jangan sampai saudara lalai dalam kehidupan ini. Ya, tapi kita mesum sama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Matius pasal 3 supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ada di dalam Alkitab, saudara ya. Ada dalam firman Tuhan. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Matius pasal 3, 4-12. Demikian firman Tuhan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Ini contoh, saudara. Yohanes seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat hidup sederhana. Dia jubahnya bulu onta. Kalau hamba Tuhan sekarang pakai batik yang bagus, pakai jas yang bagus, tapi kalau Yohanes Pembaptis enggak, ikat pinggang dari kulit, saudara. Ya, bahkan makanannya itu belalang dan madu hutan. Ya, belalang di sini dalam bahasa Yunani, saudara. Belalang itu ada binatang bilalang. Ya, memang kalau di imamat ada juga yang diizinkan sama Tuhan. Tapi parutose ke Israel, ternyata di Israel, Yerusalem itu ada namanya buah belalang. Saya pernah ngicipin, ada rasa manis, sudah enak, saudara. Agak panjang situ. Ya, jadi di sini kalau menurut saya ya untuk hidup sehat itu mungkin ditambah madu hutan ya, karena di hutan di sana juga ada pohon, saudara Yerusalem. Ada pohon namanya pohon belalang, ya enak rasanya. Ya, mungkin itu maksudnya itu. Tapi hidup yang penting di sini hidupnya Yohanes Pembaptis begitu hidup sederhana. Ya, mari kita di sini kita belajar supaya belajar hidup sederhana. Apalagi saat ini akan terjadi masa-masa kesukaran, masa-masa kesulitan. Saya sebagai hamba Tuhan sederhana, saya punya makan, baju, tidak perlu yang sampai berlebih-lebih beli barang-barang mahal, tidak perlu. Bapak Ibu kalau ada berkat Tuhan lebih bagus bagi kepada jemaat yang tidak mampu, bagi mereka. Ya, tidak perlu kita jor-joran materi-materi dunia akan lenyap semuanya. Tapi kita mau tingkatkan kualitas hidup kita supaya hidup kita menjadi berkat, berdampak. Seperti Yohanes ini kan berdampak. So. Saya lebih cenderung seorang hamba Tuhan menyampaikan kualitas rohani. Ya, soal nanti jasmani itu urusan Tuhan pasti pelihara. Tapi rohani harus kita jaga. Seperti dalam Filipi pasal 2:12. Ya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Punya sifat taat ya. Supaya hidup kita menjadi berkat. Kita mau lihat ini Yohanes Pembaptis begitu. Ya, begitu hidup sederhana dipakai Tuhan. Ayat yang kelima. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Lihat ini. Jadi berarti berdampak Yohanes Pembaptis. Sehingga banyak orang berbondong-bondong seluruh daerah itu sekitar Yordan. Mereka datang mengaku dosa, dibaptis. Ya karena apa? Karena tadi sudah bertobat. Harus hidup berubah loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bersama saya, termasuk saya, Tuhan harus berubah, harus bertobat. Ya metanoia, tinggalkan kehidupan yang lama, berbalik dari kehidupan yang jahat, kembali kepada jalan yang benar, hidup di dalam firman Tuhan. Ya, terus ayat yang ke-7. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk baptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu, kamu dapat melarikan diri dari murka yang datang? Lihat ini contoh. Kalau tidak bertobat ada murka, saudara. Sama mereka pada ketakutan mendengar firman Tuhan dari Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan. Harus kerajaan surga sudah dekat, harus bertobat. Termasuk Bapak Ibu saya katakan, saya setuju kerajaan Tuhan sudah dekat. Kerajaan surga. Dekat dalam arti dua, kita tidak tahu kapan Bapak Ibu dipanggil Tuhan. Kerajaan surga dekat secara pribadi maupun secara universal umum. Secara pribadi, saudara-saudara tidak tahu umur saya kapan. Ya, tapi yang penting harus kita bertobat. Sewaktu-waktu Tuhan bisa panggil hidup kita. Atau nanti sewaktu-waktu juga Tuhan akan datang. Ya, oleh itu mari. Kita yang penting kita memperbaiki kehidupan rohani kita. Orang Farisi mereka meminta baptis, bertobat mereka. Ya, tapi Yohanes Pembaptis bicara ayat 8. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi pertobatan harus sungguh-sungguh, tidak boleh pura-pura. Ada hasil, ada buah-buah pertobatan.
Kalau Bapak Ibu sudah betul bertobat, harus ada buahnya. Ada buah cinta kasih, hidup di dalam firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Ya, bertobat. Kalau dulu Bapak Ibu sombong, harus rendah hati. Kalau saudara dulu pelit, harus suka memberi. Ya, ciri-ciri bertobat itu hidup di dalam kasih, hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam ketaatan, hidup dalam rendah hati. Harus berubah, saudara. Ya, kalau Bapak Ibu masih ada sombong-sombong, berarti belum bertobat itu. Harus rendah hati, harus setia. Memiliki 5 karakter yang saya sudah sampaikan itu. Yang pertama, harus punya kasih. Tidak boleh pelit. Banyak anak-anak Tuhan yang pelit, tapi ada anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Begitu punya cinta kasih, punya sifat murah hati seperti Yesus. Mari kita mau bertobat, milikilah sifat ilahi seperti Yesus. Murah hati, punya kasih. Yang kedua, harus punya sifat taat, saudara. Taat, takut akan Tuhan. Jadi bukan jadi orang bandel, dinasihati nurut. Karena apa? Sifat yang ketiga, harus punya sifat rendah hati. Ya, yang pertama punya cinta kasih, kedua punya sifat taat, takut akan Tuhan, ketiga harus punya sifat rendah hati, jangan sombong. Keempat, menjadi orang yang setia. Jadilah jemaat yang setia, jadilah hamba Tuhan yang setia, jadilah anak Tuhan yang setia. Kata firman Tuhan, setia sampai mati akan dapatkan mahkota kehidupan. Ya, untuk yang kelima, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan kuduskan hidup kita. Ya, tidak mungkin bisa kudus kalau Bapak tidak berjalan dalam kebenaran Tuhan. Berjalan kebenaran Tuhan, nanti Roh Kudus akan tolong kita, memampukan kita untuk melangkah di dalam kekudusan ilahi. Waktu buah harus bertobat, saya. Ya, hasilkan buah yang sesuai dengan bertobat, harus bertobat, saya. Ya, supaya hidup kita layak kepada Tuhan. Ada yang 9, janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepada Allah dapat menjadikan anak bagi Abraham dari batu ini. Jadi orang Yahudi waktu itu dia merasa sombong. Dia pikir gua keturunan Abraham kan pasti selamat. Kata Tuhan tidak peduli. Kalau tidak bertobat, tidak ada. Oleh itu dikatakan sih nggak bisa selamat. Maka Allah dapat menjadikan anak bagi Abraham. Ya, jadi Tuhan mau lihat hatinya supaya betul-betul bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hasilkanlah buah pertobatan, ya. Jadi seperti kita, bukan berarti anak seorang pendeta waktu bisa selamat. Kalau tidak bertobat tidak bisa. Ya, bukan berarti nenek moyang Kristen kita, tapi kalau tidak bertobat nggak bisa. Biarpun orang Kristen, bukan berarti orang Kristen masuk surga. Belum tentu. Kalau dia tidak bertobat, tidak bisa masuk surga. Baca Matius pasal 7:21. Bukan orang sebut aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Enggak bisa, termasuk para pendeta. Pendeta hamba Tuhan, namanya hamba, ngomongnya Tuhan. Tapi kenyataannya, sifat perilakunya. Saya baca itu ada perilaku di pendeta Surabaya itu Semarang itu sudah masuk di viral. Masuk di YouTube di mana tuh katanya dihukum sudah 7 tahun atau apa. Karena hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Hidup main dosa, berzina, ya rusak hidupnya. Itu pendeta itu. Tidak bertobat, tidak bisa. Ya, saya sebagai hamba Tuhan pendeta harus bertobat. Saya pribadi harus bertobat. Harus betul-betul menerapkan firman Tuhan. Tidak boleh saya itu di luar firman Tuhan. Harus rendah hati. Punya 5 karakter, harus punya 5. So. Harus punya cinta kasih. Harus punya taat, rendah hati, setia. Saya dengan setia. Dan saya mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Sehingga makin hari dikuduskan. Tanpa kekudusan Ibrani 12:14. Tidak bisa ketemu Tuhan. Saya mau ketemu Tuhan. Kalau mau ketemu Tuhan, saya rajin baca Alkitab. Saya rajin menjadi pelaku firman. Rajin minta terus Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi pelaku firman. Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan membentuk sifat karakter kita. Memberi karakter Kristus. Biarpun hidup sederhana. Seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis hidup sederhana, saudara. Tapi hidup kualitas rohaninya. Maka harus berani Yohanes Pembaptis. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Harus bertobat, saudara. Ayat ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti dibuang ke dalam api. Coba ini, kalau tidak berbuah, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup tidak bertobat, tidak menjadi ciptaan yang baru, ditebang, saudara. Ya, tidak bisa. Maka takut dengan firman Tuhan luar biasa pada malam-malam ini. Supaya kita takut sama Tuhan, supaya bertobat sungguh-sungguh. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku,
dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini bicara Yesus, saudara. Yohanes Pembaptis tidak lama lagi, ya saya katakan ya, bahwa ini dipakai Tuhan Yesus Pembaptis, mutu adakan breakthrough, terobosan baru. Ya baru berikutnya, tidak lama kemudian itu bicara Yesus. Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Api betul dibentuk hidup kita, supaya sifat karakter kedagingan kita dimakan api, dengan api dihangus. Sifat-sifat kesombongan kita, ego kita, karakter yang busuk kita buang dalam nama Yesus. Dikerjakan Roh Kudus, ya, sehingga hidup kita layak berkenan sama Tuhan. Ayat 12 terakhir, alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkannya gandumnya ke dalam lumbung. Tapi debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak amin, amin. Mari, di sini ada dua, ada kambing, ada domba. Ada gandum, ada debu jerami. Jangan menjadi debu jerami yang tidak ada guna. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak ada guna. Tapi menjadi orang Kristen yang sebagai gandum, berdampak menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi domba-domba, bukan menjadi kambing, tapi menjadi dombanya Kristus. Sehingga nanti kita masuk dalam kerajaan surga. Debu jerami, kambing, ya, nanti akan dimasukkan ke dalam lautan api, binasa. Tapi bagi orang yang taat kepada firman Tuhan, mari, yang penting intinya, jadilah pelaku firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus, yaitu melakukan kehendak Allah, rajin baca Alkitab, rajin jadi pelaku firman, dan kita mau setia. Ada 5 karakter tadi harus saudara lakukannya. Yaitu pertama, harus punya kasih vertikal, kasih horizontal. Yang kedua, harus punya sifat taat kepada vertikal Tuhan, taat kepada sama suami, taat kepada istri kepada suami, anak, saling taat. Hamba Tuhan kepada jemaat juga kepada hamba, harus punya sifat taat, ya. Dan ketiga, rendah hati, harus rendah hati, tidak boleh sombong, ya. Sombong itu sifat dari iblis, tapi rendah hati sifat Yesus. Keempat, hiduplah di dalam kesetiaan. Kita mau setia sampai langkah terakhir. Ikut Yesus setia. Wahyu 2:10b, hendaklah engkau setia sampai mati, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan. Yang kelima, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman, dan Roh Kudus akan menguduskan kehidupan kita, sehingga kita hidupkan layak berkenan sampai kita berjumpa dengan Yesus. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat dan sehat. Bila suatu saat nanti aku sudah tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup jadi berkat, maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Dan mari kita mau bertobat, kita mau berbuah menyenangkan hati Tuhan Yesus, sehingga hidup kita berkenan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.